Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ya, sekarang kita ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Identifikasi ini biasanya berisi hal-hal yang umum, misal sejarahnya dibangunnya lokasi tersebut atau dibangunnya objek tersebut, ya. Nah, di deskripsi bagian itu adalah secara khusus. Jadi merincikan ataupun menjelaskan dari bagian identifikasi, letak-letaknya, kemudian kanan kirinya ada apa saja. Nah, itu di bagian. Kemudian yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Ya, di sini ada contoh. Ada contoh teks mengenai Pantai Pangandaran. Ya, di sini juga ada bagian-bagiannya atau ada strukturnya. Kemudian kita ke kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi kebahasaannya yang pertama menggunakan cerapan panca indera, yang kedua menggunakan kata dasar dengan awalan K, P, T, dan S, lalu menggunakan kata depan dan huruf kapital, dan menggunakan sinonim. Kita bahas satu. Yang pertama menggunakan kalimat cerapan panca indera. Ya, di sini ada seolah-olah merasakan, ada seolah-olah mendengar, ada seolah-olah melihat. Jadi dalam teks deskripsi tersebut, ya, ada kalimat-kalimat yang bisa merincikan atau kalimat yang bisa membuat kamu tuh seolah merasakan, seolah mendengar, atau seolah melihat. Contoh kalimat, pantai panjang dengan pasir putih. Kalian seolah-olah bisa melihat di sana ada pantai panjang, kemudian dengan pasir yang berwarna putih. Lalu ada debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, seolah-olah tuh kalian akan mendengar suara debur ombak pantai. Lalu, yang kedua, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Ya, contoh, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Nah, memprakarsai ini kata dasarnya diawali dengan kata P, ya, yaitu pra. Kemudian, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, ya. Jadi ada satu kalimat, ibuku orang yang baik. Nah, kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa aja. Nah, kalimat perincian ini adalah secara khusus, ya, secara khusus merincikan dari kalimat yang masih umum. Lalu, di teks deskripsi juga menggunakan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Misal, pintar persamaan katanya adalah pandai. Indah persamaan katanya adalah elok. Nah, di teks deskripsi juga ada penggunaan kata depan dan huruf kapital. Kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat dan menggunakan spasi biasanya dalam penggunaannya. Nah, kata depan ini ada di, ke, dari, dan pada. Contoh kalimat, saya hari ini akan pergi ke museum. Nah, ke di sini adalah kata depan, ya. Kemudian, ibu membeli sayuran di pasar. Nah, di sini juga kata depan. Belakangnya diikuti tempat, ya. Biasanya kata depan ini menunjukkan tempat ataupun waktu, ya. Kemudian huruf kapital biasanya terletak di awal kalimat, kemudian nama, kemudian letak geografis, lalu bisa juga jabatan yang diikuti oleh nama orang. Contoh, hari ini kami akan pergi ke Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritisnya ini ditulis menggunakan huruf kapital karena menunjukkan letak geografis. Bedakan dengan hari ini kami akan pergi ke pantai. Nah, pantai di sini tidak ada penjelasannya pantai apa. Maka pantainya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih.